Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita ayat 4 sampai 6 saja. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Ia lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan, pola yang sama selalu terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu mereka dijajah dan ditindas oleh bangsa asing. Kemudian mereka kembali dan berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan seseorang untuk menyelamatkan mereka. Nah, dalam kasus ini Tuhan membangkitkan seseorang yang bernama Deborah. Deborah pada saat itu menjabat sebagai seorang hakim dan sebagai seorang ibu bagi bangsa Israel yang mencari pertolongan. Kita melihat bahwa sebagai seorang pemimpin rohani bagi umat Allah, Deborah mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti bahwa waktu pembebasan Tuhan akan segera tiba. Tetapi dia juga menyadari keterbatasan yang dia miliki sebagai seorang wanita, yaitu bahwa dia tidak pandai berperang. Dan pada titik ini kita melihat bahwa Deborah sebagai seorang pemimpin rohani, dia mengerti isi hati Tuhan, dia mengerti panggilan Tuhan, tapi dia juga menyadari keterbatasan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam ayat yang telah kita baca tadi, dia mencari seseorang yang dinilai pandai untuk memimpin perang, yang dinilai tepat untuk memimpin bangsa Israel berperang. Oleh karena itu, kita melihat dia memanggil seorang yang bernama Barak untuk memimpin bangsa Israel pergi berperang. Nah, Deborah menyadari keterbatasan fisik yang dia miliki, tapi itu tidak menghalangi dirinya untuk terus melayani Tuhan. Jika kita baca di ayat-ayat berikutnya, dia bersama-sama dengan Barak bekerja sama untuk mengalahkan Raja Kanaan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keterbatasan kita hari ini? Banyak orang yang melihat keterbatasan dalam dirinya, kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Ada orang yang berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak perlu jadi ketua CM, saya tidak perlu jadi majelis, saya tidak perlu jadi pengurus, karena saya tidak pandai, saya tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, kita melihat pola yang sama di dalam Alkitab. Tuhan memanggil Musa yang tidak pandai bicara. Dia memanggil Daud yang wajahnya kemerah-merahan. Dia memanggil Yeremia yang masih muda. Dan dia memanggil Deborah yang adalah seorang wanita yang tidak pandai berperang. Oleh karena itu dia juga memanggil kita. Apapun yang menjadi kelemahan dan keterbatasan kita. Bapak Ibu, ingatlah bahwa keterbatasan dan kelemahan yang kita miliki tidak menjadi alasan kita untuk lari dari panggilannya. Tetap setia dan melayani Tuhan apapun yang menjadi keterbatasan dan kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.